Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama syukur serta salam kita panjatkan atas nikmat serta kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Alif Batar Firman dari kelas 30E akan memaparkan atau mempresentasikan yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Menurut Parera, pada Eko Susilo tahun 1953 ayat 63, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh A. Kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. B. Keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. C. Ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. D. Kehematan dalam pilihan kata. E. Kevariasian dalam penyusunan kalimat. F. Kelogisan. A. Kesepadanan. Kesepadanan adalah kemaksimalan struktur bahasa untuk mendukung gagasan atau ide yang dikandung untuk itu, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Kalimat di atas memiliki SPO, yaitu fungsi S diisi oleh mereka, fungsi P diisi oleh kata membicarakan, dan fungsi O diisi oleh frasa. 2. Ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Contoh, ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Ide pokok dari kalimat di atas adalah ia meninggalkan kelas. Apabila ide pokok yang dimaksud dalam kuliah sedang berlangsung, maka kalimat di atas menjadi berikut ini. Kuliah sedang berlangsung ketika ia meninggalkan kelas. B. Keparalelan. Keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran, pengungkapan ide-ide dalam satu kalimat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan AS dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Atau dihapuskannya pangkalan asing dari ditariknya kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina untuk mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Filipina. C. Ketegasan dan keutamaan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu tulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal itu dapat ditempuh dengan 1. Meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain, atau pada kesempatan yang lain, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan. 2. Mengulang gagasan yang penting. Contoh, untuk menambahkan iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. 3. Mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Contoh, perusahaan menghendaki perbaikan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. 4. Menekankan gagasan yang penting dengan partikel lah. Contoh, kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. D. Kehematan. Dalam menyusun tulisan ilmiah, diharapkan seorang penulis dapat berhemat dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk-bentuk bahasa yang lain. Kehematan ini menyangkut gramatikal dan makna kata. Kehematan dapat ditempuh dengan cara 1. Menghindari pengulangan subjek kalimat. Contoh, mereka naik pentas begitu mereka tiba. Ada pengulangan S. Mereka naik pentas begitu tiba. Itu tanpa pengulangan. 2. Menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, pemberontakan itu meletus pada tanggal 30 bulan September tahun 1965. Kalimat di atas diperbaiki sebagai berikut. Pemberontakan itu meletus pada 30 September 1965. 3. Menghindari pemakaian hipernim. Contoh, pakaiannya berwarna merah menyala. Pakaiannya merah menyala. Itu dengan kata yang lebih hemat. 4. Menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Contoh, walaupun sakit, tetapi ia berangkat juga. Walaupun sakit, ia berangkat juga dengan kata yang lebih hemat. 5. Menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Kata-kata yang memiliki makna sama. Contoh,
Kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang. Kalimat di atas diperbaiki menjadi kata berikut ini. Kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang. Atau, kita harus belajar dari Jepang supaya dapat maju dan berkembang. Variasi. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan, diperlukan adanya variasi. Kevariasian dapat ditempuh dengan berbagai cara berikut. 1. Variasi penggunaan kata. Contoh, pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa dalam kata monoton. Pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa, yaitu kata variatif. 2. Variasi dalam pembukaan kalimat. A. Frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contoh, dari desa yang terpencil ia merantau ke Bandung. B. Penggunaan frasa verbal. Contoh, merombak kendaraan tua adalah kegemarannya. C. Penempatan klausa anak kalimat. Contoh, ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh sakit. F. Kologisan. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat mudah dipahami dan tulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yaitu dengan contoh, 1. Kambing sangat senang bermain hujan, itu dengan kata yang sangat salah. 2. Ibu memakan rumput, kata itu pun salah. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki, itu salah. Tumpukan uang itu terdiri atas pecahan ribuan, ratusan, 10 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, itu dengan kalimat yang benar. Kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Benar. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini pada tepat waktunya, yaitu dengan kata kalimat logis dan benar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.